Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again with me, Miss Inggit Margiana. Today we would like to learn math topic. Nah, untuk bab atau pembahasan kita kali ini adalah lanjutan dari bahasan yang kemarin. Ayo, sebelum kita lanjut ke bahasan berikutnya, siapa yang masih ingat bahasan minggu kemarin? Ya, yaitu tentang keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keliling dan luas dari segitiga dan jajar genjang. Nah, anak-anak, kita masih di bab 4 ya, yaitu tentang bangun datar. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang keliling dan luas dari segitiga dan jajar genjang. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah agar peserta didik atau kalian dapat menjelaskan dan juga menentukan keliling dan luas dari segitiga dan jajar genjang. Lalu yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan juga luas dari segitiga dan juga jajar genjang. Nah, seperti minggu kemarin, ternyata bahasan kita kali ini ada di Al-Quran, yaitu di surat Al-Furqan ayat 2. Lalu selanjutnya, siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Ayo, minggu kemarin kita membahas tentang keliling dan luas dari persegi dan persegi panjang. Sekarang persegi dulu deh. Apa luas dari persegi? Ya, betul, sisi dikali sisi. Lalu keliling dari persegi. Udah ada ya, 4 dikali sisi. Lalu sekarang ke persegi panjang. Persegi panjang itu sebelum kita Ibu menanyakan luas dan juga kelilingnya, ciri-ciri dari persegi panjang apa? Ya, memiliki 4 sisi dan sisi yang berhadapan itu panjangnya sama. Dan yang terakhir sudutnya semuanya sama ya. Nah, untuk kelilingnya yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Tetapi berbeda dengan di buku. Kalau di buku ditulis 2 dikali panjang dikali lebar ya. Tapi yang betul itu yang di sini, yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Lalu luasnya panjang kali lebar. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang materi yang untuk hari ini nih, yaitu tentang keliling dan juga luas dari segitiga dan jajar genjang. Yang pertama kita bahas dulu adalah segitiga. Di sini Ibu punya segitiga ABC ya. Segitiga ABC. Sebentar. Nah, ini segitiga A B, C, yang mana panjang AB sama dengan X, panjang BC sama dengan Y, dan panjang CA sama dengan Z. Nah, segitiga ABC yang ini merupakan segitiga sembarang. Karena apa? Karena panjang dari sisi-sisinya itu panjangnya berbeda. Jadi ini masing-masing panjang AB X, panjang BC Y, panjang CA Z. Jadi panjangnya berbeda-beda ya. Dan sudut-sudutnya pun besarnya berbeda. Selanjutnya ada segitiga yang kedua, sama segitiga ABC, tapi di sini dicirikan bahwa segitiganya itu punya panjang setiap sisinya itu sama. Lihat garis-garis kecil ini menandakan bahwa panjang dari setiap sisinya itu sama, gitu ya. Nah, ini dinamakan dengan segitiga sama sisi karena memiliki panjang sisi yang sama di setiap sisi-sisinya. Nah, sudutnya juga besarnya sama. Oke, selanjutnya. Tadi kan Ibu untuk yang segitiga sembarang ini ya, Ibu sudah jelaskan bahwa ini adalah segitiga sembarang dengan diketahui bahwa panjangnya
yaitu panjang AB X, panjang BC Y, panjang CA itu Z. Nah, kelilingnya kita udah tahu bahwa keliling itu adalah jumlahan dari sisi-sisinya. Berarti keliling dari segitiga ABC ini adalah AB ditambah panjang ruas BC ditambah panjang ruas CA. Jadi sama dengan X ditambah Y ditambah Z. Itulah keliling dari segitiga sembarang ini. Lalu gimana dong dengan segitiga sama sisi? Sama saja, keliling segitiga sama sisi juga dengan cara menjumlahkan panjang dari setiap sisi-sisinya. Kalau misalnya di sini panjang AB ternyata S. Nah, karena ada tanda garis ini berarti panjang BC juga S, panjang CA juga S. Nah, keliling dari segitiga ABC, segitiga sama sisi ini adalah S ditambah S ditambah S. Jadi 3 kali S. Ngerti ya sampai di sini? Nah, selanjutnya ada segitiga yang satu lagi. Segitiga EFG. Tapi di segitiga ini ternyata punya ciri-ciri khusus nih, yaitu dia siku-siku. Tanda kotak di sini ini menandakan bahwa dia itu segitiga siku-siku karena salah satu sudutnya bersudut, besarnya itu 90 derajat. Tanda kotak seperti ini menandakan bahwa sudut ini besarnya itu 90 derajat, menandakan bahwa ini itu siku-siku. Ya. Nah, keliling, untuk mencari keliling segitiga ini sama seperti tadi, yaitu menjumlahkan sisi-sisinya, yaitu EF ditambah FG ditambah GE. Jadi keliling dari segitiga EFG ini adalah X ditambah Y ditambah Z. Oke, ini tadi adalah contoh dari menentukan keliling dari 3 buah segitiga ya. Ada segitiga sembarang, ada segitiga sama sisi, lalu yang ini segitiga siku-siku. Nah, lem selanjutnya kita akan menentukan keliling dari jajar genjang. Sebenarnya sama saja, menentukan keliling itu berarti kita menjumlahkan panjang sisi-sisinya. Nah, tapi pertanyaannya, siapa yang masih ingat bentuk dari jajar genjang itu seperti apa? Nah, yuk, ini dia bentuk jajar genjang. Nah, jajar genjang yang ibu punya ini adalah jajar genjang A, B, C, D dengan panjang sisi-sisinya, yaitu panjang AB itu A, panjang BC itu B. Jajar genjang itu memiliki 4 sisi ya, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Nah, jajar genjang itu memiliki ciri bahwa sisi yang saling berhadapan itu panjangnya sama. Jadi ini sisi yang berhadapan yang mana sih, Bu? Coba, sisi AB berhadapan dengan sisi BC. Sisi BC berhadapan dengan sisi AD. Berarti di sini panjang AB sama dengan panjang BC karena berhadapan. Terus sisi BC panjangnya sama dengan sisi AD karena berhadapan. Yaitu di sini karena tadi panjang AB A, maka DC juga A. Panjang BC B, maka AD juga panjangnya B. Gitu. Nah, berarti untuk menentukan kelilingnya adalah dijumlahkan aja sisi-sisinya. Berarti keliling dari jajar genjang ini adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Atau bisa kita tuliskan A ditambah B ditambah B ditambah A. A ditambah B ditambah A ditambah B. Seperti itu ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Ini ada segitiga EFG. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah keliling segitiga di bawah ini. Keliling segitiga EFG ini ya. Nah, dari gambar ini, untuk menjawab soal ini kita bisa tuliskan dulu nih diketahuinya, ditanyakannya, lalu langkah-langkah untuk menyelesaikannya dan kesimpulan atau jawabannya apa. Nah, diketahui panjang EF sama dengan 8.
Panjang FG sama dengan 10. Panjang GE sama dengan 6. Ya, dari gambar kita sudah dapat kesimpulan ini. Selanjutnya yang ditanyakan adalah berapakah keliling segitiga EFG. Berarti tinggal jawab, yaitu dengan cara menjumlahkan setiap sisi-sisinya. Berarti keliling segitiga EFG adalah EF ditambah FG ditambah GE, yaitu EF ditambah FG ditambah GE sama dengan 8 ditambah 10 ditambah 6 sama dengan 24 cm. Jadi kesimpulannya adalah keliling segitiga di samping atau keliling segitiga EFG di samping adalah 24 cm. Nah, oh ya, kemarin ada yang nanya bedanya cm sama cm kuadrat itu apa? Nah, kalau keliling satuannya menggunakan cm tanpa kuadrat. Tapi kalau luas satuannya menggunakan cm kuadrat. Gitu ya. Jadi bedanya ketika menentukan keliling, kalau ditanyanya di sini keliling berarti nanti satuannya cm tanpa kuadrat. Nah, kalau misalnya ditanyakan luas berarti nanti satuannya cm kuadrat atau meter kuadrat ya, gitu. Selanjutnya ada contoh soal nomor 2. Yang ditanyakan adalah berapa keliling jajar genjang berikut ini. Di sini ada jajar genjang ABCD. Dengan diketahui bahwa panjang AB sama dengan 20, panjang BC sama dengan 16. Tadi kita sudah tahu ya, kalau misalnya jajar genjang itu panjang sisi yang berhadapan itu sama panjang. Berarti AB sama dengan BC panjangnya. Lalu AD sama dengan BC panjangnya. Nah, berarti kita dari gambar ini kita dapat tuliskan dulu nih diketahuinya, ditanyakannya, lalu langkah-langkah menjawabnya, dan kesimpulan atau jawabannya apa. Nah, dari gambar ini diketahui bahwa panjang AB sama dengan 20 cm. Nah, panjang AB ini sama dengan panjang CD. Lalu yang kedua, panjang BC sama dengan 16 cm. Nah, panjang BC ini sama dengan panjang AD atau DA. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah keliling dari jajar genjang ABCD. Nah, langkah-langkah menjawabnya, karena keliling berarti kita tinggal menjumlahkan panjang dari setiap sisi-sisinya, yaitu dijumlahkan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Nah, sama dengan 20 ditambah 16 ditambah 20 ditambah 16. Mengerti ya sampai di sini? Nah, kesimpulannya adalah jadi keliling jajar genjang ABCD di samping adalah 72, karena hasil jumlahan dari sisi-sisinya itu adalah 72. Jadi kesimpulannya keliling jajar genjang ABCD adalah 72 cm. Oke, itu dia keliling. Semoga kalian mengerti ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak mengerti, kalian juga boleh bertanya. Nah, kita masih ada materi yang selanjutnya, yaitu tentang luas. Ada luas segitiga dan juga jajar genjang. Oke, yang pertama kita bahas dulu adalah luas segitiga. Di sini Ibu punya segitiga ABC. Segitiga ABC. Sebelum kita bahas tentang luas ya, kalian harus tahu dulu nih, mana sih yang disebut dengan alas segitiga. Oh, biasanya kalau alas itu yang bagian bawah, Bu. Biasanya kan kayak alas kaki, gitu-gitu kan. Nah, oke, boleh. Kalau misalnya di gambar ABC ini, di segitiga ABC ini kita anggap bahwa AB adalah alas segitiga. Tapi di lain contoh, kita juga bisa sebut BC ini segitiga. Kenapa Ibu bilang bahwa AB ini adalah alas segitiga ABC? Karena di sini Ibu punya garis tegak lurus CD yang dinamakan dengan
tinggi segitiga. Nah, tinggi segitiga ini adalah panjang garis yang tegak lurus dengan alas. Panjang garis yang tegak lurus dengan alas. Tegak lurus itu yang seperti apa? Yang kalau misalnya dibuat di sini itu sudutnya adalah 90 derajat, yaitu siku-siku gitu ya. Berarti ini namanya CD, ini namanya tinggi. Otomatis AB ini adalah alas dari segitiga ABC ini. Kalau misal ibu tarik garis tegak lurusnya dari A ke sini, dari A ke sini, berarti nanti alasnya adalah BC ya. Lalu kalau misal ibu tarik garis tegak lurus dari B ke sini, ini tegak lurus ya, misal B ke sini, berarti yang jadi alas itu adalah CA. Oke, mengerti ya? Nah, tinggi segitiganya adalah CD seperti tadi ya. Oke, kalau sekarang di sini segitiga EFG, segitiga EFG. Berarti mana yang disebut alas, mana yang disebut tinggi segitiga? Coba dilihat dulu apakah ada yang tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti dia dinamakan tinggi. Nah, di sini GE tegak lurus EF. Berarti GE adalah tinggi dari segitiga EFG. Nah, berarti otomatis ketika GE ini adalah tingginya, berarti EF adalah alasnya. Alas segitiga itu F dan tingginya itu adalah GE. Begitu. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan menentukan luas segitiga. Tapi sebelum ke luas segitiga, di sini ibu punya kotak-kotak ya. Kotak-kotak ini dia punya panjangnya itu 1, 2, 3, 4, 5. 5, panjangnya 5 satuan panjang. Lalu tingginya atau lebarnya, kalau persegi panjang itu kan panjang dan lebar ya. Jadi panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjangnya 5, lebarnya 6. Berarti dia disebut dengan persegi panjang karena panjangnya itu tidak sama di setiap sisinya. Nah, luas dari persegi panjang itu apa? Luas dari persegi panjang, panjang kali lebar, betul. Nah, sekarang kalau misalnya persegi panjang ini ibu garis atau potong nih di tengah-tengah. Dari titik ini ke titik ini ibu potong. Jadi dipotong dari krek potong ya ke sini. Akan ada sebuah segitiga. Kalau udah dipotong, ternyata kalau kita udah potong jadi bentuknya segitiga. Segitiga ibu kasih nama segitiga ABC. Nah, berarti di sini luas segitiga ABD sama dengan setengah dari luas segitiga persegi panjang, ya kan? Karena luas tadi persegi panjang, kalau kita potong berarti jadi segitiga. Berarti luas segitiganya adalah setengah dari luas persegi panjang. Ingat, luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Berarti kita bisa tuliskan bahwa luas segitiga ABD sama dengan setengah dikali panjang dikali lebar. Ya. Oke. Sekarang ternyata ibu pindahkan nih yang sudah dipotong ini segitiga, ibu mau pindahkan biar sendiri dia. Jadi A, B, dan D. Nah, kalau segitiga berarti kan tadi yang tegak lurus itu berarti ini kan tingginya DA. Berarti AB adalah alasnya. Nah, tadi kita berarti bisa kita tuliskan bahwa di sini panjang sama dengan alas, ya kan? Panjang sama dengan alas. Lalu lebar sama dengan tinggi. Berarti untuk luas segitiga ABD, ibu bisa tuliskan yang tadinya setengah kali panjang kali lebar, maka jadi setengah kali alas kali tinggi. Karena panjang itu sama dengan alas, lebar sama dengan tinggi. Ya, jadi luas segitiga ABD bisa kita tuliskan jadi alas kali tinggi dibagi 2.
Gitu. Gimana? Sekarang ngerti ya cara menemukan luas segitiga. Sekarang kita ke luas jajar genjang. Di sini Ibu punya jajar genjang ABCD. ABCD. Sama seperti tadi, Ibu akan gunting dari titik B ini ke titik D. Jadi krek potong. Lalu kita pisahkan. Ternyata jadi seperti ini. Jadi dua buah segitiga. Nah, kalau AB ini alas, berarti tingginya itu yang tegak lurus, berarti tingginya itu dari sini ke sini. Terus kalau yang ini B segitiga BCD, berarti kalau CD-nya itu alas, berarti tingginya itu ini ya, tingginya itu yang ini. Kenapa di sini alas, di sini alas? Kenapa alasnya nggak di sini, Bu? Karena kan di sini alas, panjangnya sama, berarti otomatis ini juga panjangnya sama, gitu. Jadi kita samakan aja nilai. Ini alas, ini juga alas, karena panjangnya sama. Kalau ini tinggi juga sama, karena dia pasti tinggi dari sini ke sini, pasti akan sama dari tinggi dari sini ke sini, gitu. Lalu kita akan dapatkan bahwa luas jajar genjang, kan berarti ini luas jajar genjang sama dengan luas segitiga ABD ditambah luas segitiga BCD. Ya, berarti dua buah segitiga kalau disatukan akan menjadi jajar genjang. Artinya luas segitiga, luas jajar genjang adalah alas kali tinggi bagi 2 dikali 2, yaitu luas segitiga dikali 2. Jadinya alas kali tinggi. Jadi luas jajar genjang itu sama dengan alas kali tinggi. Begitu. Nah, gimana? Semoga kalian ngerti ya. Kalau misalnya nggak ngerti juga nggak apa-apa, kalian bisa bertanya ke Ibu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang contoh soal untuk menyelesaikan soal tentang luas dan juga luas dari segitiga dan jajar genjang. Yang soal yang pertama, hitunglah luas segitiga di bawah ini, segitiga ABC. Ya, di sini diketahui bahwa panjang AB-nya dari sini ke sini sama dengan 18 cm. Nah, ternyata tingginya sudah diketahui nih dalam soal, yaitu CD yang tegak lurus ke alas ya, yaitu 15 cm. Berarti di sini alasnya 18, tingginya 15. Nah, diketahui AB sama dengan 18 yang merupakan alasnya, CD sama dengan 15 yang merupakan tingginya. Yang ditanyakan adalah luas segitiga dari luas segitiga ABC. Jawabnya, karena tadi kita sudah bahas bahwa rumus dari luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2, maka dihitung akhirnya adalah 135 cm kuadrat. Kalau luas dipakai kuadrat ya. Nah, kesimpulannya luas segitiga ABC adalah 135 cm kuadrat. Nah, selanjutnya, soal yang selanjutnya, hitung luas jajar genjang di bawah ini. Di sini ada jajar genjang ABCD. Diketahui bahwa panjang AB merupakan 20 cm. Nah, tingginya yaitu BE karena ditarik garis tegak lurus, tingginya adalah 12 cm. Nah, diketahui, jadi dari soal ini, dari gambar ini diketahui alasnya adalah AB yaitu 20 cm. Nah, tingginya adalah BD yaitu 12 cm. Nah, yang ditanyakan adalah luas jajar genjang. Tadi kita sudah temukan bahwa rumus luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Jadi kesimpulannya adalah 20 dikali 12 sama dengan 240 cm kuadrat. Jadi luas jajar genjang di samping adalah 240 cm kuadrat. Begitu cara menghitung atau menentukan luas dari segitiga dan juga jajar genjang. Oke, yang selanjutnya adalah latihan soal.
Nah, ingat kerjakannya di buku tulis ya, jangan di buku paket, tapi kerjakannya di buku tulis. Tuliskan juga, diketahui, ditanyakan, jawab, dan kesimpulannya jangan lupa. Oke? Nah, itu dia materi kita untuk hari ini. Semoga kalian bisa paham ya tentang materi bangun datar di bab 4 ini, karena besok masih di bab yang sama. Jangan lupa kerjakan tugasnya, dan di pertemuan selanjutnya mungkin di video selanjutnya Ibu akan membahas tentang hubungan antar garis. Oke, sekian dari Ibu. Tetap semangat. Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya, difotokan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Don't forget to stay healthy dan juga keep happy, because I think it was important for us. Terima kasih anak-anak. Thank you for your attention. See you later and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.